Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam SMP ITQ Bina Insani yang Ustadz sayangi, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan untuk pembelajaran kita di materi hadis yang kelas 9 ya. Kemarin kita sudah mengulas hadis yang ke-30, pas ya, ke-30 ya teman anak-anak ya, ke-30 hadis tentang zuhud ya. Nah kita lanjutkan sekarang ini pertemuan yang kedua membahas tentang larangan menimpakan bahaya ya, hadis yang ke-32. Langsung saja ya, di sini Ustadz bacakan, anak-anak bisa disimak yang membawa buku di halaman yang ke-457 ya. 457. Ini Ustadz bacakan, bismillah. An Abi Sa'din bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah ya. Hadis ini anak-anakku sekalian diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri ya. Kita sering mendengar sahabat nih, Abi Sa'id Al-Khudri. Yang benar Abi Sa'id apa Abu Sa'id Ustadz misalnya, itu sebenarnya sama aja ya. Kalau ada huruf jar di depannya menjadi Abi. Misalnya ini ada an Abi Sa'id ya. Kalau tidak ada kata yang menjadikan dia majrur, maka ya Abu Sa'id, nama aslinya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian ya, ini meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar, yang artinya tidak ada bahaya dan tidak pula tindakan yang membahayakan ya. Saya tulis ya di sini ya. La darar walal dirar. Ini anak-anak yang nanti harus hafal minimal nih. Ini aja. Mungkin ini sepertinya panjang ya, tapi nanti kalau diambil matan sama artinya ya ini aja. La darar wala dirar ya. Nah, la darar, la dararo. Artinya ya, bisa jadi jangan, bisa jadi tidak ya di sini ya. Ya. Tidak ada tindakan bahaya ya. Tidak ada tindakan bahaya wala diror. Wa, dan tidak ada tindakan diror ya, diroro. Itu yaitu membahayakan. Nah, anak-anak sekalian, ini hadis yang pendek tetapi mengandung sangat banyak sekali maknanya, sehingga ini ya la darar wala dirar ini menjadi salah satu kaidah penting ya di dalam kaidah fikih ya. 5 kaidah pokok ya yang di sini Ustaz tambahkan ya. 5 kaidah pokok. Nanti insya Allah anak-anak kalau melanjutkan di pesantren yang lain ya, atau pas kita bertemu di tatap muka kita jelaskan rinci. Tapi saat ini kita secara umum aja ya. Kaidah pokoknya misalnya al umuru bimaqasidiha. Ini 5 kaidah pokok itu ya, bahwa setiap perkara itu tergantung dari niatnya, tergantung dari tujuannya. Kemudian yang kedua, al yaqinu la yuzalu bisyarr ya, bahwa sesuatu yang yakin itu tidak dihilangkan oleh keraguan-raguan
Misalnya anak-anak nih sholat duhur, kemudian di rakaat yang keempat lupa, nah ini rakaat ketiga apa rakaat keempat ya, ragu-ragu nih. Ambil yakinnya adalah di rakaat yang ketiga ya. Misalnya anak-anak ragu meskipun ternyata itu keempat gitu ya. Kemudian nanti ternyata kok sholatnya itu 5 rakaat ya. Nah sebenarnya yang diambil itu adalah yang 4 itu, nanti ditutup dengan sujud sahwi. Jadi kalau bingung diambil yang yakin ya, yakinnya adalah berarti yang sedikit ya kalau di dalam sholat, daripada yakin ragu-ragu ini 3 apa 4, diambil yang banyak ternyata baru 4 rakaat atau ternyata baru 3. Nah ini kan berarti kurang. Maka kalau dalam sholat ragu maka nanti diambil yang sedikit, rakaat yang sedikit ya anak sekalian. Al yakinu la yuzalu bisyak ya. Kemudian al masyaqqah tajlibu at-taisir, yaitu kesulitan itu akan menuntut adanya sebuah kemudahan ya. Kemudian nah ini yang keempat ini diambil ad-dararu yuzal, sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan ya. Ini termasuk kaidah pokok ya. Jadi diambil dari dalil la darar wala dirar. Yang ketiga adalah al-adah muhakkamah, suatu adat atau kebiasaan di suatu tempat itu bisa menjadi hukum ya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Baik anak-anakku sekalian, kita kembali la darar wala dirar. Tidak boleh ada tindakan yang bahaya dan membahayakan. Di sini Syekh Al-Utsaimin menyampaikan bahwa bedanya antara bahaya dan membahayakan itu adalah kalau bahaya ya, bahaya ini tidak disengaja ya, tidak disengaja. Tapi kalau membahayakan ya, diror, membahayakan, maka itu berarti disengaja ya. Sebenarnya penafsiran para ulama ada beberapa ya, tetapi kita ambil ini salah satunya saja ya, tentang doror wala diror ini. Yang bahaya itu contohnya seperti apa Ustadz? Ya nih, misalnya tindakan yang bahaya ini tapi tidak disengaja. Sampaikan di sini nih. Ya, anak-anak bisa membuka di halaman 458 ya. Misalnya ada seseorang, misalnya anak-anak punya pohon gitu ya. Punya pohon. Kemudian dia nyirami pohon itu, misalnya apa ya? Pohon mangga gitu ya. Pohon mangga, nyirami anak-anak, nyirami pohon mangga. Ternyata airnya itu mengalir ke tempat tetangganya, sehingga tempat tetangganya itu menjadi basah. Ya, mungkin keramik misalnya ya, keramiknya ternyata kealiran sama tanah yang kita sirami tersebut, otomatis kan kotor ya. Nah ini yang disebut doror. Di dalam Islam dilarang, tidak boleh kita mengganggu tetangga meskipun hanya dengan pohon yang mengganggu tetangga kita atau tadi air ya, dan sebagainya ya. Nah kemudian anak-anakku sekalian, ini contoh yang doror. Contoh dari diror atau membahayakan ini adalah disengaja ya. Misalnya ya, seseorang ya di sini dia memang sengaja membunyikan suara mesin yang sangat kencang ya, sehingga supaya apa? Tetangganya ini terganggu ya. Mungkin apa ya, suara traktor gitu ya yang sangat kencang, supaya kalau misalnya barangkali ada anak yang punya anak, tetangga punya anak kecil, dia memang mengancam ya, awas nanti ya saya bisingi nanti ya dengan suara mesin saya, atau mungkin nyalakan motor yang kencang ya, dikencengkan supaya mengganggu tetangga yang sedang tidur atau anaknya yang sedang tidur. Ini adalah suatu yang membahayakan. Anak-anak santri misalnya ya,
juga dilarang untuk tindakan yang bahaya, membahayakan. Misalnya anak-anak ini mainan pisau, ya, ada pisau di kamar, ya, dia punya mainan pisau buat mainan gitu ya, dilempar-lempar, ya, dilempar-lempar. Mungkin anak ini tidak menyangka kalau pisau ini membahayakan dan bisa mengenai yang lain gitu ya. Mungkin kalau yang lain ada dilarang sama ketua kamarnya, oh ini mainanku sendiri, ya nggak bisa, ya. Sampaikan, ya, Rasul bersabda la darar wala dirar, tidak boleh bahaya dan membahayakan. Mainan pisau dilempar-lempar lah, nanti kalau kena temennya gimana gitu ya. Juga tindakan yang membahayakan nih, anak-anak tidak boleh nih. Misalnya, ya, anak-anak putra misalnya sedang olahraga, lari, ya, lari. Kemudian, ya, ketika lari itu memang sengaja nih, saat lewat di depannya itu di kakinya dipasangkan. Oh, ayo coba kita jegal nih, ya, misalnya lari kenceng dijegal, jatuh, ya, disorai. Wah, nah, ini juga tindakan yang membahayakan. Bagi orang yang dia doror, bahaya, dia tidak sengaja. Kalau dikasih tahu biasanya langsung nurut. Oh iya, maaf, ternyata membahayakan ya. Mainan pisau itu membahayakan ya. Akhirnya enggak. Tapi kalau diror kadang-kadang memang disengaja, ya. Dan ketika tahu, dia sudah tahu sebenarnya itu akan mencelakakan, ya. Nah, maka pelaku yang membahayakan ini bisa mendapatkan yaitu hukuman, ya, atau iqab. Anak-anakku sekalian, wala diror ini menjadi dasar hukum untuk banyak hal, baik dalam hal muamalah, ya, misalnya dalam jual beli, dalam pernikahan, dalam pergadaian dan sebagainya. Ini menjadi dasar la darar wala diror, tidak boleh bahaya membahayakan. Mungkin misalnya ada yang tanya, loh Tat, katanya nggak ada yang bahaya membahayakan, tapi kok dalam Islam ada kisos, ya, misalnya, ya, ada hukuman potong tangan, ada hukuman rajam, begitu. Nah, sebenarnya anak-anak sekalian itu bukan suatu yang bahaya dan membahayakan, tetapi itu adalah suatu efek jera, ya. Dan persyaratannya nanti anak-anak kalau dibaca itu sangat ketat sekali, ya. Persyaratan untuk kapan seseorang itu dirajam itu ketat sekali, ya. Bahkan para ulama menyampaikan ini harus ada pengakuan, ya. Kalau nanti insya Allah dalam waktu yang lain kita bahas, ya, anak-anak, harus ada pengakuan sampai 3 kali gitu, ya. Nah, sekarang para sahabat dulu ada, ya, di zaman Rasulullah orang yang dia dirajam karena memang mengaku pertama, ya Rasulullah, adili aku ya Rasulullah, saya telah berzina, ya. Sama Rasulullah disuruh pulang dulu, ya, pulang lagi, ya Rasulullah, besok datang lagi nih, saya telah berzina ya Rasulullah, rajamlah aku, intinya kan gitu, ya. Kemudian Rasul menyampaikan, apakah kamu sadar ngomong seperti ini, ya. Ditanyalah kepada teman-teman, ini dia sadar ngomong seperti ini, sadar ya Rasulullah, ulang lagi, suruh pulang, artinya suruh tobat, ya. Kemudian yang ketiga menyampaikan lagi, kemudian akhirnya dirajam. Dan ternyata Masya Allah, ya, dengan setelah dirajam itu rasa taubat yang tinggi, dia menjadi ahli surga, ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, itu adalah hal yang memang menjadi efek jera, ya. Kayak misalnya apa, potong tangan juga banyak syaratnya, ya. Enggak berarti nyuri uang 50.000 potong tangan, ya, enggak, ya. Harus yang melaksanakan ini hakim, ya. Kemudian ada batasan tertentu, ya. Kemudian misalnya nih anak-anakku sekalian yang terjadi di koruptor gitu, ya, dia mencuri miliaran, ya, uang rakyat. Ternyata, ya, hukumannya tidak jauh beda dengan yang hanya mencuri ayam. Nah, ini kan kita misalnya bisa menilai sendiri, ya, hal ini seperti apa adilnya, begitu. Nah, anak-anakku sekalian, contoh yang lain adalah misalnya nih, tidak boleh ada bahaya dalam Islam, tidak boleh ada bahaya dan membahayakan. Seseorang yang dia dalam pernikahan, ya. Pada zaman jahiliyah dulu, talak itu tidak ada batasannya, ya. Jadi seseorang suami yang sudah menikah nih, ya, kemudian dia menceraikan istrinya, ditalak, ya.
itu kalau kan ada masa idahnya tuh ya, yang sudah sampai bab fikih. Masa idahnya ketika sudah hampir selesai, laki-laki ini rujuk kembali ya. Kemudian lagi ya, besoknya lagi ada permasalahan apa, dicerai lagi, ditalak lagi ya. Kemudian ada masa idahnya mau habis, dia menikah mendekati lagi sehingga tidak jadi cerai, dan si wanita mau menikah tidak bisa karena apa? Ternyata suaminya kalau masa idahnya mau habis dia datang lagi gitu ya. Nah ini termasuk hal yang membahayakan ya dalam muamalah pernikahan, sehingga dalam Islam itu dibatasi hanya 3 kali cerai ya. Kalau sudah bisa talak 3 nih ya, sudah 3 talak ya, setelah talak 3 itu harus menikah dengan orang lain dulu, baru kemudian boleh menikah lagi dengan si laki-laki. Supaya apa? Laki-laki itu, suami, hati-hati ya di dalam menyampaikan lafaz talak kepada istri. Kemudian ya anak-anakku sekalian, contoh lain nih, membuat wasiat ya. Misalnya ada seorang bapak yang dia sakit parah, ternyata anaknya tidak ada yang mengikut, tidak ada yang menjenguk, tidak ada yang merawat ya, sehingga karena bencinya dia ini ya, kemudian setelah menjelang dia meninggal, dia mau nulis wasiat seluruh harta saya maka saya wakafkan ke misalnya ke pesantren ini gitu ya. Nah maka hal tersebut tidak boleh karena ini membahayakan anak cucu setelahnya ya. Makanya dalam Islam membatasi untuk wasiat ini hanya boleh 1/3 dari harta yang dimiliki sebelum seseorang itu meninggal. Nah, gitu ya anak-anakku sekalian. Hadis la doror wala diror ini memang pendek ya, tetapi mengandung banyak makna dan menjadi salah satu yaitu cabang dari 5 kaidah fikih ya. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin ini di pertemuan kita kali ini. Syukron ala ihtimamikum. Mohon maaf jika dalam menyampaikan ada hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.